Halo Emper, selamat datang di MP Career Talks, podcast bimbingan karir Departemen Pendidikan Hima MP UNJ. Kenalin, gue Pinpe selaku host pada tema materi kali ini, soft skill dan hard skill. Jadi gue nggak sendirian nih Empers, gue ditemenin oleh Bang Lutfi atau biasa kita kenal Bang Abeng ya. Oke, halo Empers, apa kabar semuanya? Sehat-sehat semuanya. Terima kasih buat Hima udah ngundang gue kesini dan semoga bermanfaat buat teman-teman semua ya. Bang Abeng, boleh kita manggil Bang Abeng aja ya? Boleh. Bang Abeng, apa kabar? Alhamdulillah sehat luar biasa. Oke. Semuanya baik-baik aja yang di rumah? Baik-baik aja semuanya, alhamdulillah. Jadi teman-teman, Bang Abeng ini alumni MP tahun 2016 ya Bang? Ya, lulus tahun 2016, masuknya tahun 2012. Ya. Jadi Bang Abeng ini expert dalam bidang soft skill dan hard skill ya Bang? Karena Abang sendiri dari apa Bang? People Development, ya betul. people development. Jadi gini Bang, kita flashback dikit ya. Abang tuh katanya dulu pernah jadi ketua lembaga legislatif ya? Betul banget. Iya. Lembaga legislatif ya, betul. Iya. Boleh diceritain dikit gak? Itu tuh apa gitu maksudnya? Jadi di kampus itu kan ada dua lembaga ya, Yeah. ada legislatif, ada eksekutif, dan niatnya kita ingin mencoba mereplikasi miniatur pemerintahan yang ada di Indonesia. Cuma karena kita nggak punya jurusan hukum, jadi kayak nggak mungkin banget kita bikin lembaga yudikatif. Jadi kita cuma bisa dua, eksekutif sama legislatif. Ya, kalau eksekutif ada BEM, ada HIMA. Nah, gue jalur yang anti mainstreamnya. Gue masuk di DPM atau LLMP sekarang atau BPM, ya, bergerak di bidang legislatifnya. Boleh tahu nggak kenapa milihnya itu? Kenapa pengen anti mainstream gitu? Nggak tahu ya. Jadi awalnya pengen masuk HIMA. Cuman ada satu orang yang ngotot, lo mesti masuk legislatif Beng, karena lo tuh orangnya kritis. Dalam hati kritis, gue kayak mau meninggal kan. Iya. Akhirnya ya udah gue masuk legislatif dan ya namanya kita berenang, kalau misalnya berenang itu kan setengah-setengah makin tenggelam ya. Iya, Jadi mending sekarang nyelam sekalian, dan ternyata memang satu bidang yang cukup menarik dan ya karena dipandang sebelah mata pada saat itu, akhirnya gue bertekad kuat untuk membangun citra lembaga legislatif. Itu sih. Keren sih Bang. Terus kita lanjut aja kali ya Bang, langsung ke inti podcast kali ini. Kenapa soft skill sama hard skill tuh dibutuhin banget? Oke, thank you pertanyaan ini sebenarnya pertanyaan yang teman-teman juga harus paham ya. Kenapa soft skill sama hard skill itu penting dan gimana sih cara kita ngedapetinnya? Ya. Kalau kita melihat kenapa itu penting, yang pertama itu adalah hal yang terlihat dari diri kita dan itu merupakan salah satu selling point kita ke recruiter. Teman-teman nanti pas masuk kuliah happy ya. Begitu lulus, kayaknya udah nggak happy lagi. Kenapa teman-teman harus berhadapan dengan realita di mana teman-teman harus mencari kerja dan namanya mencari kerja itu tidak semudah seperti yang dibayangkan. Mungkin gue mengambil satu contoh yang impian para anak MP pada zaman saya atau mungkin pada saat sekarang juga masih impian ya, itu menjadi PNS. Ya betul banget Bang. Satu formasi aja ya, teman-teman mesti bersaing dengan lebih dari 1.000 bahkan lebih dari 10.000. Dan you can imagine that there's a lot of people trying to get that position. Pertanyaannya, seberapa bagus diri Anda sehingga mengatakan, oh gue layak nih. Dan gue termasuk orang yang nggak pro PNS. Ya kalau dapat PNS juga oke, cuman pada saat itu emang nggak pengen-pengen banget. Jadi gue melihat adanya peluang lain. Dan ternyata hal yang membuat gue keterima kerja itu bukan pengetahuan kuliah gue, tapi bagaimana gue punya soft skill ketika gue memimpin lembaga, bagaimana gue punya hard skill yang dibutuhkan, yang pastinya bakal diasah ketika masuk kerja. Dan itu menjadi selling point kenapa itu menjadi penting. Jadi kalau teman-teman belum punya soft skill sama hard skill, teman-teman mungkin bisa mulai dari sekarang belajar. Ya ikut-ikut webinar, ikut-ikut kegiatan, memang harus mengasah soft skill teman-teman. Dan bagus juga kalau misalnya teman-teman ngambil course yang gratis, yang itu menunjukkan hard skill teman-teman. Nah, Gitu sih paling. kan tadi Abang udah ngejelasin tuh hard skill sama soft skill penting banget. Mungkin ada Empers nih yang belum tahu. Sebenarnya soft skill tuh apa aja Bang? Terus hard skill tuh apa aja sih? I see. Oke, pertanyaannya bagus banget. Bedanya soft skill sama hard skill apa sih? Ini satu hal yang kayaknya similar, tapi sebenarnya ada perbedaan secara signifikan. Kalau soft skill itu adalah personal trait yang dimiliki oleh seseorang untuk bisa bekerja dalam satu posisi tertentu. Kalau hard skill itu memang yang dibutuhkan dalam pekerjaannya. Contoh misalnya, kebetulan gue kan di bidang people development nih. Yeah. Hard skill itu seperti training data analysis, delivering training, evaluation training, itu menjadi hard skill. Skill yang memang dibutuhkan untuk bisa bekerja di posisi tersebut. Iya. Kalau soft skill itu adalah personality trait. Contohnya misalnya analytical thinking, communication, terus problem solving, decision making, dan segala sejenisnya. Tapi ada juga posisi-posisi tertentu yang menjadikan soft skill itu menjadi hard skill. Contohnya apa tuh Bang? Contohnya sales. Oh, sales. Sales itu kan
Apa sih tugasnya sales? Menawarkan Menawarkan, produk. menjual, Iya, intinya menjual kan ya? berdagang. Nah, gimana caranya jualan? Kita mempromosikan. Mempromosikan melalui komunikasi kan? Iya, komunikasi. Komunikasi tadi kan soft skill kan? Iya. Tapi karena mereka menjadi seorang sales, itu menjadi hard skill. Kenapa? Karena itu merupakan skill yang dibutuhkan untuk bisa menjadi seorang sales. Jadi teknik closing, teknik prospecting, sampai dengan closing the deal itu masih clear dan dia masih punya skills itu. Jadi bedanya kalau kalau soft skill tadi personal trait atau memang dimiliki sama dirinya sendiri. Kalau hard skill itu yang dibutuhkan di pekerjaannya atau target pekerjaannya. Gitu. Jadi istilahnya itu kalau hard skill masih bisa ada kursusnya gitu ya Bang ya, bisa dipelajarin atau ada tutornya. Kalau soft skill dari diri kita sendiri. Betul. Sebenarnya dua-duanya bisa dipelajarin dan dilatih. Cuman memang treatmentnya berbeda. Kalau hard skill itu dia bisa ada namanya sertifikasi, sehingga kita terlihat dan bisa terbukti secara kasat mata bahwa nih orang pernah melakukan hal tersebut. Kalau soft skill, bahkan dalam evaluation trainingnya sendiri dia harus minimal level 3. Jadi ada perubahan perilaku. Contohnya problem solving. Di tingkat dasar atau tingkat basic, dia mencoba mencari solusi. Nah, di tingkat intermediate, dia merefleks atau mencari permasalahan-permasalahan pernah terjadi sebelumnya dan melihat insight-nya dan menerapkannya jadi solusi baru. Di tingkat master, dia menciptakan solusi benar-benar baru yang bahasanya cukup radikal sehingga membuat permasalahan itu cukup bisa selesai dengan cepat. Jadi ada gradingnya dan itu mesti diukur dengan hal yang berbeda juga dan harus dibuktikan dengan perubahan perilaku yang diterapkan secara terus-menerus. Nah itu dia Bang, kan kata Abang tadi soft skill itu dibuktikan ya. Gimana caranya kita nanti membuktikan kalau misalnya itu soft skill kita udah ke-upgrade atau kita udah lebih berubah dari sebelumnya gitu? Oke. Sebenarnya kalau misalnya bicara pembuktian, gampangnya teman-teman Empers juga kalau misal pengen tahu soft skill teman-teman sudah terasa atau enggak, coba challenge yourself. Ambil sebuah kegiatan mungkin teman-teman belum pernah lakuin, ikut organisasi, misalnya belum pernah menjadi project manager dalam satu kegiatan atau kepanitiaan, coba usulkan diri menjadi project manager. Agar apa? Ketika dia menjadi seorang project manager, dia kan pasti mesti resolve the conflict, ya bikin komunikasi itu clear dengan satu sama lain, bikin arahan segala macam, ada project manajemennya juga. Jadi itu secara tidak langsung mengasah dirinya. Sama juga ketika kita masuk ke dunia kerja. Soft skill itu secara tidak langsung akan terasa begitu kita masuk kerja. Bagaimana kita ketemu sama orang-orang kantor, berkomunikasi sama orang kantor, bagaimana kita bisa menyelesaikan sebuah permasalahan, mengkomunikasikan sebuah solusi, dan akhirnya menyelesaikan permasalahan sampai mengeksekusinya. Jadi pembuktiannya ya itu bakal berjalan secara perlahan dan ya along with the time you will improve your soft skill. Jadi challenge yourself dan pastikan teman-teman selalu ya bahasanya jangan berhenti belajar lah kalau masalah soft skill ini. Jadi soft skill itu balik lagi ke benar-benar dari diri kita banget ya Bang ya. Untuk hard skill sendiri nih Bang, kalau misalnya kita ngumpulin sertifikat sebanyak-banyaknya gitu untuk pembuktian kalau kita hard skillnya tuh emang udah apa sih namanya terbukti ya pokoknya. Itu tuh penting juga nggak Bang menurut Abang? Jadi sebenarnya ini satu mindset yang mesti kita luruskan bersama-sama buat para Empers yang pengejar sertifikat. Itu nggak salah sama sekali ya, teman-teman pengen mengejar sertifikat, it's good bahwa teman-teman punya niat yang bagus untuk mengejar sertifikat. Cuma balik lagi, sertifikat itu tidak membuktikan apa-apa. Karena sertifikat yang teman-teman kumpulkan mostly akan menjadi sertifikat of attendance. Apa yang kamu harapkan dengan orang yang hanya sekedar hadir? Itu pertanyaan pertama. Dan sertifikat yang benar-benar bisa diakui adalah sertifikasi profesi. Contoh misalnya teman-teman ingin menjadi guru, teman-teman bisa atau teman-teman harus mengambil pendidikan profesi guru 1,5 tahun buat non kependidikan, 1 tahun buat yang kependidikan. Itu salah satu contoh sertifikat yang bisa teman-teman ambil. Jadi buat teman-teman yang mengejar sertifikat, setelah teman-teman dapat sertifikat, apa yang mesti dilakuin? Dibuang aja atau disimpan. Ya, tapi ilmu yang teman-teman dapatkan dari webinar tersebut atau kegiatan tersebut, coba teman-teman praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Karena balik lagi yang namanya pisau itu kalau misalnya nggak diasah kan menjadi tumpul. Satu-satunya cara untuk bisa mengasah pisau atau mengasah kemampuan kita ya dengan mempraktekannya. Jadi ketika nanti ketemu sama rekruter, kamu sertifikat kamu banyak. Apa sih yang kamu dapatkan dari hal tersebut? Teman-teman bisa bilang, setelah saya ikut webinar, saya mencoba mempraktekkan ilmu-ilmu tersebut. Meskipun setelah saya mencoba mempraktekannya gagal, tapi setidaknya saya mencoba. Itu poin pentingnya sih. Oke Bang, jadi kita kan tadi udah bahas soft skill, hard skill tuh apa aja. Sekarang pasti Empers mau tahu dong, cara dapetinnya kayak gitu tuh gimana? Selain dari, mungkin kalau hard skill tadi Abang bilang dapat dari webinar atau profesi itu.
Kalau untuk hard skill sendiri yang pertama kita bisa dapat kayak gimana ya Bang? Oke, untuk hard skill sih dapetinnya sebenarnya ada beberapa cara ya. Kalau di Indonesia itu ada namanya Badan Nasional Sertifikasi Profesi atau Ya. BNSP. Nah, dia itu punya namanya SKKNI, Standar Kualifikasi Kompetensi Nasional Indonesia. Bahkan tukang cukur itu punya juga standar kompetensinya. Oh, Dan semua profesi yang ada di Indonesia yang teman-teman ketahui itu semua punya kualifikasi kompetensinya. Dan cara ngedapetinnya, kalau teman-teman punya cukup waktu dan cukup uang, teman-teman silakan mengambil sertifikasinya. Contoh kalau misalnya di HR itu ada namanya kualifikasi kompetensi nasional Indonesia untuk manajer, untuk supervisor, untuk learning development, untuk recruiter dan segala macamnya. Ya. Itu yang secara legal bisa teman-teman dapatkan. Di Indonesia Bang. Tapi untuk beberapa perusahaan dia juga bisa mengadakan sertifikasi profesi. Contohnya misalnya lembaga-lembaga yang memang udah punya training center dan ternyata sudah diakui oleh negara. Kalau nggak salah satu rekan kita, alumni kita angkatan 2008, Bang Karisma, dia juga sedang bikin apa namanya ya, bahasanya assessment center buat perusahaannya, dan itu align dengan kualifikasi kompetensi yang ada di Indonesia. Jadi perusahaannya bisa mengeluarkan sertifikat yang juga diakui sama negara. Itu salah satu cara untuk hard skill. Cuman cara keduanya, kalau misalnya teman-teman tidak punya waktu dan tidak punya cukup biaya untuk investasi, silakan teman-teman bekerja. Karena ketika kita bekerja, itu pasti orang-orang atau orang-orang HR minimal dia akan melihat apa sih yang bisa kita perbarui, apa sih yang bisa kita improve, Mencari pengalaman baru gitu ya mencari Bang. pengalaman baru. Cuman Iya. yang paling penting, teman-teman akan diberikan training. Dan training itu salah satu bentuk untuk mengasah hard skill kita. Iya. Kalau misalnya kita nggak ikut training, akan sangat kecil kemungkinan kita untuk diakui kemampuan kita. Iya, benar. Jadi karena training itu kan dengan metodologi tersendiri, jadi ada pembuktiannya melalui Kirkpatrick, evaluasi training mau 1 sampai dengan 4. Ketika sudah lulus trainingnya, ketika sudah selesai trainingnya, dilihat apakah ada perubahan perilaku. Itu menjadi salah satu indikator bahwa teman-teman sudah mengasah hard skill. Itu kan tadi Abang udah jelasin tentang hard skill. Gimana kalau sekarang yang soft skills nih Bang? Gimana kita dapetin soft skills gitu? Basically sebenarnya sama juga ada dengan menggunakan training. Cuma ada beberapa juga memang, ada satu pepatah leader is born ya. Ada beberapa orang yang memang memiliki leadership trait yang memang bagus banget. Jadi pada ya bahasa Betawi dari sononya lah. Dia udah jago banget memimpin. Dari lahirnya udah Dari dia. lahirnya. Jadi the way he communicate their will itu benar-benar membuat orang tergerak. Ya. Kalau katanya Simon Sinek, perbedaan antara leader dengan followers itu adalah cara mereka berkomunikasi. Kalau followers dimulai dari what, lalu how, dan why. Kalau leader mulai dari why-nya, lanjut ke how, Terus dan what-nya. terakhir. Dan ternyata ini merupakan, kalau bahasa Simon Sinek itu golden circle yang membedakan kenapa orang itu bisa mengikuti seorang leader. Pertanyaan gampangnya nih ngomongin soft skill dan ngomongin leadership ya. Teman-teman tahu Apple kan? Apple ya, tahu. Kenapa orang-orang beli Apple? Mungkin karena bagus ya. Karena bagus. Bagus, fiturnya beda dari Android atau yang lain. Oke. Kalau misalnya sales pada umumnya, dia akan mengatakan Apple ini bagus, barang komputer bagus, menggunakannya mudah, dan ini membuat Anda lebih simpel kehidupannya. Iya. Tapi kalau Apple bikin iklan, Apple ini dibuat untuk manusia, yang memudahkan cara kita bekerja dan berbentuk seperti komputer. Jadi dibalik, iklannya dibalik. Akhirnya orang melihat ada value lebih dari Apple itu, dan akhirnya orang membeli Apple. Sama contohnya ketika, mungkin teman-teman bisa cek Wright bersaudara yang bikin pesawat. Ada saingannya, Jen siapa gitu namanya, orang Prancis. Wright bersaudara dan orang Prancis ini, dia bahasanya punya hal yang similar, yaitu pengen bikin pesawat. Cuman yang orang Prancis ini dibiayai sama pemerintah, pokoknya biayanya cukup banyak banget. Dan si Wright ini enggak. Lalu mana yang berhasil? Ya Wright bersaudara ini. Yang nggak dibiayain. Yang nggak dibiayai. Kenapa, Kenapa? Bang? Karena cara dia berkomunikasi dan cara dia menyampaikan keinginannya untuk membuat pesawat terbang itu berbeda dengan orang Prancis ini. Sehingga orang lebih mendukung dia dan dia lebih berhasil. Dan si Jen ini akhirnya misinvestasi dan tidak balik return investmentnya. Jadi itu ngomongin leadership dan bagaimana cara mengasahnya, ya teman-teman harus tahu bahwa ada beberapa hal yang masih memang diasah. Ada orang yang memiliki kemampuan untuk berkomunikasi dengan baik, ada orang yang tidak. Ya, Tapi semua ini bisa dipelajari. Kalau ngomongin leadership, teman-teman bisa mengacu ke leadership mungkin Stephen Covey, Seven Habits, atau mungkin siapa tuh orang yang bikin McGannon, gue lupa namanya. Jadi ada beberapa orang yang memang memiliki cara leadership sendiri, tergantung kita mengikuti yang mana.
Jadi kalau mengasah soft skill ya dengan kita bekerja, dengan kita bertemu orang, dengan kita mencoba mengatur sebuah hal yang belum pernah kita lakukan, secara tidak langsung itu mengasah soft skill kita. Balik lagi nih, kan pasti Bang Abeng sampai ke titik ini kan pasti ada perjalanannya. Kalau Bang Abeng sendiri itu selama ini belajarnya tuh dari mana? Kalau misalnya soft skill deh, dari soft skill. Oke. Belajar soft skill dari mana sebenarnya memang kebetulan dari awal masuk kerja itu kan di bidang manajemen trainee ya. Yeah. Maksudnya diperuntukkan untuk manajemen trainee di mana di situ kita diharapkan menjadi future leader dalam waktu kurang lebih dari 3 tahun. Yeah. Kurang dari 3 tahun. Dan kita harus bertemu dengan orang yang lebih senior daripada kita. Jadi secara nggak langsung itu mendorong kita buat gimana caranya ngomong sama orang yang lebih senior daripada kita, dan bagaimana cara kita mengkomunikasikan solusi yang kita anggap benar ini ke mereka tanpa adanya penolakan. Jadi menyampaikan sesuatu ya Bang? Betul, menyampaikan sesuatu, menyampaikan solusi. Dan karena nggak semudah itu. Contoh ya. Ini sorry para dosen ya ibu-ibu ya. Jadi kalau misalnya ada mahasiswa menegur dosen karena dosen keliru menyampaikan teori. Iya, benar. Bagi beberapa dosen itu merupakan tindakan ofensif. Atau tidak sopan Tidak gitu sopan. ya. Padahal sebenarnya kita berbasisnya adalah pengetahuan dan berbasisnya adalah hal yang benar faktual. Iya, benar. Tapi karena ada etika, itu dianggap tidak sopan. Nah, kita menghadapi itu setiap hari ketika kita mengikuti program tersebut. Iya. Dan out of nowhere, memang awalnya ya dianggap, apa sih lu, masih bocah aja, so tau banget. Iya. Cuman akhirnya mikir, gimana cara ngomong orang lebih tua ya? Akhirnya ketika mereka lagi nyantai, lagi nongkrong, ngopi, ngerokok, ya temenin aja. Meskipun gua nggak ngopi dan nggak ngerokok, cuman ngobrol aja. Apa sih yang menjadi keluh kesah mereka? Oh begini, setelah mereka ngomong di luar waktu kerja, mereka lebih nyaman buat diskusi dan mereka lebih terbuka. Oh di situ gue masuk. Nah, itu adalah sense yang mungkin secara tidak langsung terasah ketika mengikuti program tersebut. Itu sih, bagaimana gue dapat soft skill yang cukup bagus, itu satu programnya. Terus kan pindah ke tempat lain, makin tinggi posisinya, makin banyak challenge-nya, dan makin banyak orangnya, dan makin rumit orang-orangnya. Bener banget Bang pasti. Semakin rumit orangnya, maka semakin ter-challenge juga nih. Gimana caranya ngomong sama orang yang udah dalam hatinya gue nggak mau ikut training. Training itu buang-buang waktu. Karena abis training gue masih tetap kerja. Iya. Akhirnya, kalau misalnya pendekatan personal nggak bisa, ya kita eskalasi ke atasnya. Nah, ini hal-hal yang secara nggak langsung gue dapat ketika gue masuk kerja. Jadi, soft skill itu bisa kita tunjukkan sebelum kita masuk kerja. Cuma ketika kita masuk kerja, itu akan terasa secara sendirinya. Karena tempat kerja gue juga ngedukung dengan training-training yang dibutuhkan, dan juga membantu gue untuk mengarahkan apa sih hal-hal yang dibutuhkan untuk bisa menjadi seorang learning and development di posisi tersebut. Itu jadi cara gue mengasah soft skill kayak begitu. Oke. Untuk Bang Abeng sendiri, apa abang punya sertifikat khusus gitu nggak yang hard skill ini? Kalau yang dari atau yang lambang Garuda Emas dan dari pemerintah itu ada satu, itu sertifikasi train of trainer, skema tatap muka. Jadi gue itu udah tersertifikasi secara nasional untuk bisa memberikan training secara tatap muka. Cuman balik lagi, maaf pemerintah ya, yang namanya sertifikasi itu, in my opinion ya, itu gampang dapetinnya, tapi sangat sulit untuk membuktikannya. Ada orang memajang di statusnya, let's say, Certified Human Resource Professional, CHRP, CHRM, or whatever it is, silakan dipajang, cuman kalau tidak bisa dibuktikan kevalitannya, ya menurut gue sih, it's just a paper. Tapi Bang Abeng sendiri dapat sertifikasi itu susah Bang? Maksudnya gimana melaluinya tuh kayak gimana? Ini mau jujur mau bohong nih? Kayaknya jujur dulu deh. Apa bohong dulu ya? Kalau bohongnya, bohong dulu deh. Gue mengeluarkan apa yang gue milikin dalam kehidupan gue dan kemampuan gue sebagai seorang learning development untuk bisa mencapai sertifikat tersebut. Itu bohongnya. Bohongnya. Kalau jujurnya? Gampang banget cuy. Gue cuma duduk terus dengerin, oh gini, terus akhirnya ngebuktiin sama seorang asesornya. Dan ketika ditanya gue bisa jawab, ya that's it, gue dapet. Jadi kalau dibilang susah, literally enggak, itu gampang banget. Bahkan out of nowhere, asesornya ini orang dari PGN, Perusahaan Gas Nasional, dan gue punya alumni di PGN, yang ternyata alumni gue itu direkturnya di PGN. Jadi pas gue bilang, Bu, kenal sama Pak ini nggak? Oh, Pak ini marketing nggak? Saya nggak tahu sih marketing, Bu. Orangnya agak gendut, agak culun. Kayaknya bukan, itu kayaknya direktur kita deh. Oh, kamu kenal itu? Karena alumni satu SMA, cuma beda generasi. Dia tahun 84, gue tahun 2011 ya lulusnya. Dan ternyata akhirnya malah ngobrol dan out of nowhere gue dapat sertifikatnya. Itu jujur ya. Iya. Oke. Terakhir banget nih Bang.
pasti ini pertanyaan semua Empers atau fresh graduate atau manapun ya. Mana yang lebih penting, hard skill atau soft skill? Oke teman-teman, jadi sebelum teman-teman masuk ke dalam pertanyaan atau terjebak dalam pertanyaan ini, mana yang mesti gue improve terlebih dahulu, mana yang harus gue develop terlebih dahulu, teman-teman harus tahu teman-teman mau kemana dulu. Itu pertama. Ya. Jadi ketika teman-teman sudah tahu mau kemana, teman-teman bisa ngecek di Google. Cek aja misalnya sebagai seorang marketing, skill atau kompetensi needed for the marketing agar menjadi seorang marketing profesional. Nah setelah teman-teman tahu, baru teman-teman lihat soft skill dan dibedakan antara soft dan hard skillnya. Balik lagi ke riset yang tadi gue jelasin di awal podcast bahwa soft skill itu berperan hampir dengan 80% output yang akan kita hasilkan. Dan 20% itu hard skill-nya. Iya. Jadi bagaimana kita bisa mendevelop diri kita sendiri itu menjadi satu kunci penentu untuk kita bisa sukses dalam karir. Hampir orang-orang sukses yang gue kenal, bahkan CEO Ninja itu umurnya cuma 1 tahun di atas gue. Masih muda ya Bang masih muda ya? banget. Dia sudah menjadi seorang CEO. Apa sih yang menjadikan dia seorang CEO? Karena dia memang memiliki soft skill yang sangat baik. Iya. Jadi kalau misalnya boleh memilih dan teman-teman sudah tahu teman-teman mau kemana, mana yang lebih penting soft sama hard skill, silakan teman-teman cek soft skill teman-teman. Teman-teman lihat target soft skill yang dibutuhkan ya, lalu teman-teman mulai develop. Jadi silakan develop soft skill teman-teman dengan mencoba mengikuti organisasi, mengikuti beasiswa karena banyak program dari beasiswanya, lalu mengikuti program-program lainnya mengasah soft skill teman-teman. Dan itu merupakan langkah utama atau langkah awal teman-teman untuk bisa develop soft skill-nya. Dan menurut gue sih soft skill itu lebih penting. Oke. Jadi Empers, setelah kita melakukan sesi ini, podcast pada tema soft skill dan hard skill, tadi udah jelas banget jawabannya dari Bang Abeng. Kalau misalnya kita lebih penting tuh ke arah soft skill dibanding hard skill-nya. Oke, jadi sekian Bang, kita udah nyampe akhir waktu banget nih. Luar biasa. Nggak kerasa ya? Nggak kerasa ya? Nggak kerasa. Oleh dari tadi cuma hahahi doang. Iya doang kita. Jadi makasih banyak banget Bang Abeng buat waktunya. Makasih banget udah disempetin waktunya. Oke, thank you juga buat Viva buat podcast ini. Salam buat semua Empers. Sampai ketemu lagi nanti. Ya. Dadah Empers.